Ya, pemilih muda penentu suara, topik Lunch Talk kita siang ini masih bersama narasumber kami. Mbak Dahlia tadi melanjutkan pertanyaan sebelum jeda sebelumnya. Nah, bagaimana KPU sendiri, KPU DKI mengawal suara yang 5% itu untuk pemilih pemula dan juga pemilih muda. Yang bahkan pemilih muda yang usianya 17 bisa sampai 30 juga masih bisa gamang gitu ya untuk memilih siapa di akhir nanti dia di depan kotak suara misalnya seperti itu. Apa yang sudah dilakukan KPU DKI? Iya, kami jadi ada banyak pihak yang paling berperan dalam mempengaruhi pemilih muda atau pemilih pemula. Dan menurut pandangan kami yang paling berperan itu media. Media yang dia mensuplai informasi untuk pemilih ya. Nah, media kita memang harus lebih bisa punya inovasi untuk memberi informasi untuk segmen-segmen yang berbeda. Misalnya kalau berita, tentu yang menonton mungkin orang-orang dewasa. Tetapi ada juga media-media yang membuat misalnya talk show yang isinya anak muda, terus pendukung A, B, dan C gitu ya. Kemudian saling debat. Saya suka tuh media seperti itu karena begini Mas, yang namanya pemilih rasional itu adalah pemilih yang mengandalkan informasi. Kalau pemilih yang dia basisnya memilih karena dia misalnya faktor kesamaan suku, agama, ras, atau faktor kesamaan status sosial gitu ya, merasa lebih dekat dengan calon A, atau faktor ideologi ya. Saya lebih percaya kalau ideologi orang ini sama dengan saya. Belum dia orang ya, pemilih-pemilih yang seperti itu lebih menegasikan informasi tentang calon. Jadi mereka informasi buat mereka bisa mereka karena malas cari informasi, udahlah aku milih yang satu suku sama aku aja, atau yang ideologi partainya aku memang dari dulu partainya ini. Itu cenderung untuk lebih tidak objektif karena mereka sudah merasa tuntas dengan mengidentifikasi diri mereka punya kesamaan dengan calon tertentu. Nah, kalau pemilih pemula dia belum bisa mengidentikan dirinya dengan calon tertentu dari aspek-aspek tadi. Jadi dia bukan pemilih sosiologis, bukan pemilih ideologis, dia bukan pemilih psikologis, dia pemilih rasional sebenarnya. Nah, siapa yang berperan untuk mempengaruhi supaya mereka datang ke TPS adalah pertama tentu KPU. Kami mengenalkan calon dengan metode-metode. Pertama kami kenalkan gambar dulu ya. Setelah dengan gambar di jalan-jalan di mana-mana mereka lihat, di media mereka lihat iklan alat peraga kami mereka lihat, kami kemudian bikin debat. Di debat itu kemudian kami sajikan supaya menarik gitu ya, settingnya menarik, setupnya menarik, terus kami juga minta moderator yang punya kemampuan yang bagus sehingga anak muda, ini karena semua TV menyiarkan, kami berharap anak muda akhirnya terpaksa atau dipaksa menonton debat gitu ya. Nah, kemudian kami sajikan debat yang juga menarik gitu ya. Nah tentu tapi yang paling berperan itu sebenarnya media karena ketika media itu memberi banyak informasi maka pemilih akan punya banyak referensi. Nah itu bisa lebih masuk ke pemilih rasional tadi yang kebanyakan anak muda yang belum mengidentikan dirinya menjadi bagian dari kelompok politik tertentu. Nah Mbak Dia, tapi kalau setiap kali ada pemilu atau pilkada gini ada nggak sih datanya yang menunjukkan bahwa tren dari pemilih muda ataupun pemilih pemula begitu trennya itu mereka betul-betul datang ke TPS atau enggak sih, berapa persen sih sebetulnya mereka ini misalnya terdaftar tapi kemudian mereka nggak datang, jangan-jangan lebih banyak dibandingin orang yang daftar. Kami pada saat orang datang ke TPS kita tidak lagi mendata siapa yang ke TPS siapa yang tidak. Angkanya iya, tapi nama-namanya bahwa dia usia sekian terus dipetakan terus terang saja itu tidak ya. Tetapi kami punya penelitian yang kami buat untuk untuk mengetahui angka itu. Untuk pemilu legislatif 2014 akhirnya kami meneliti lagi data kami, data pemilih kami yang hadir, dan dari nama-nama itu kita cek, kemudian ketemu Mas angkanya. Nanti bisa dilihat di website kpujakarta.go.id hasil penelitian kami berapa pemilih pemula yang menggunakan hak pilih. Angkanya saya lupa, tidak bawa datanya hari ini, tapi bisa dicek di website KPU DKI. Hasil penelitian KPU DKI tentang persentase pemilih pemula yang hadir pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, untuk yang besok kami rencananya kami ingin juga membuat lebih awal kami persiapkan itu supaya kita tahu berapa jumlahnya karena data ini penting buat banyak orang, buat stakeholder, buat partai politik, buat kita semua ya yang memperhatikan dan ingin kualitas demokrasi lebih baik. KPU juga pengen tahu nih setelah kita bikin kegiatan ABC, kita bikin kegiatan ini Mas, lomba KOIR, lomba paduan suara, pesertanya anak SMA. Kita kemudian bikin relawan demokrasi, ada yang mewakili pemilih pemula. Kita kemudian, relawan demokrasi itu kami sebar.
kita kemudian juga banyak kerjasama dengan BEM se-Jakarta di beberapa kampus. Dan itu juga mereka BEM datang se-Jakarta. mungkin ke sekolah untuk mungkin yang lebih gampang menjelaskan tata cara saat nanti mereka jadi, ada di kalau TPS gitu. kita ini inginnya anak mudanya itu bukan target untuk mendapatkan informasi, tapi sudah jadi agen KPU. Jadi anak-anak ini kemudian jadi agen kami untuk menyuarakan pentingnya pilkada. Dia jadi duta kami di sekolah-sekolah, di mall-mall, di kampus-kampus. Itu yang KPU lakukan. Nah, kami pengen tahu nih besok setelah kegiatan-kegiatan ini berapa sih yang ke TPS. Nah, itu yang akan kami buat lagi penelitian itu. Mbak Titi, melihat pastinya juga ketiga pasangan calon ini juga sudah mengeker gitu anak-anak muda dan pemilih pemula ini adalah lumbung suara untuk mereka juga. Nah, Mbak Titi sendiri melihat apa yang sudah dilakukan oleh ketiga pasangan calon ini sudah benar tidak untuk membidik mereka ini yang pemula dan juga muda? Iya, setiap pasangan calon itu kan berusaha melihat segmentasi mereka sendiri ya, karena memang dari tiga pasangan calon ini juga dari sisi program-programnya kita juga bisa lihat punya segmentasi yang mereka ingin sasar. Nah, itu yang kemudian tantangan terbesarnya adalah anak muda ini identik dengan segala sesuatu yang anti mainstream. Jadi mereka ini kan biasanya kalau masih usia muda itu kan usia memberontak ya, dikasih taunya A, milihnya B begitu. Nah, bukan lagi cara kita untuk mendekati mereka dengan cara ceramah atau kemudian sistem menggurui, itu tidak seperti itu ya. Mereka ini kan orang yang senang diajak berbicara dengan bahasa mereka. Jadi di situ kemudian bagaimana ketiga pasangan calon, kalau kita lihat dari tiga tadi saja kan punya gayanya masing-masing kan. Dan jadinya kelihatan siapa yang lebih dekat kepada anak-anak muda gitu ya. Iya, kalau itu semua ada segmennya, ada yang menyasar untuk isu pendidikan dikemas dengan tryout, lalu ada dengan fasilitas untuk anak muda, olahraga dan lain sebagainya. Dan ada juga yang menyasar seperti calon yang nomor satu beda lagi gitu ya. Jadi memang untuk bicara dengan anak muda itu memang harus dengan bahasa mereka. Dan anak muda pun ada banyak ragamnya gitu ya. Dan segmen ini yang memang harus diolah. Tapi yang penting adalah lingkungan juga ikut mempengaruhi sesungguhnya. Bagaimana mereka melihat politik juga dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Kebanyakan apatisme ini dipelihara juga karena lingkungan tidak mau mengarahkan mereka. Jadi kalaupun diarahkan dengan cara yang mereka tidak mau terima kan, apalagi mereka bukan yang tipikal muda didikte begitu. Nah, sudah kemudian mereka apalagi banyak yang bicara dengan bahasa itu bahasa orang tua, kamu harus begini begitu. Nah, ini yang tidak masuk ke anak muda. Makanya tadi Bu Dahlia program KPU DKI bagus sekali, bukan menjadikan mereka sebagai objek. Selama ini mereka hanya dijadikan objek sebagai penyumbang suara. Alih-alih mereka ditempatkan sebagai subjek, sebagai pelaku dan sebagai agen pemilu itu sendiri. Jadi merasa ada tanggung jawab juga ya untuk berpartisipasi di politik. Kalau kita cermati kan berbagai lembaga survei sudah merilis elektabilitas dan semua itu hasil survei beda-beda dikit lah ya, meskipun beda-beda. Tapi kemudian rata-rata semua sepakat kalau ada sejumlah suara itu adalah swing voters dan itu mungkin banyak dianggap itu adalah pemilih pemula yang mungkin masih bisa berubah-ubah. Bisa nggak kita berkesimpulan bahwa siapapun ataupun paslon mana yang betul-betul memenangkan hati dari pasangan pemuda ini, dia akan memenangkan pilkada, benar nggak sih? Iya, sangat mungkin dan sangat bisa ya, karena tadi kan kalau usia pemilih pemula kan angkanya 100 ribuan ya, kurang dari 200 ribu. Tapi pemilih muda kan pada angka 1 juta lebih. Kalau 7 juta berarti 1 juta itu kan angka yang sangat signifikan. Nah, voter turnout bisa jadi kan tidak 100%. Voter turnout misal kita letakkan di angka paling 70% ya, 70% dari 7 juta. Nah, angka 1 juta adalah angka yang sangat menentukan. Jadi bagaimana kemudian banyak yang memang pemilih muda di Jakarta ini unik karena mereka lebih mau bersuara. Kalau kita bandingkan di daerah-daerah lain, kalau kita lihat media sosial, itu kan bagaimana mereka membangun diskursus itu patut kita acungi jempol, karena kita berada pada fase di mana orang sudah mulai mau terbuka dan mau memperlihatkan pilihan politiknya. Berperan serta dalam politik. Jadi politiknya sudah politik aktif begitu, bukan lagi yang ini kan rahasia. Ya memang ketika memilih rahasia, tapi bagaimana membangun diskursus politik itu membuktikan bahwa kita berhasil mengagregasi politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak perlu kita alergi begitu. Nah, bagaimana kemudian menerjemahkan
artikulasi atau ekspresi di media sosial ini juga dibawa ke tempat pemungutan suara. Jangan sampai rame di media sosial pas hari H malah nggak datang gitu ya. Nah, jadi memindahkan ini. Nah, riset itu menarik karena salah satu barang mahal di negara kita adalah soal data. Jadi kalau kita bicara data, berapa pemilih pemula yang datang ke TPS, kita belum punya instrumen itu secara nasional untuk mengukur. Jadi kita selalu mengatakan Indonesia ini bonus demografi. Pada ini kita akan penduduk Indonesia itu mayoritas usia muda, usia produktif gitu. Tapi kalau bicara pemilu atau pilkada, berapa sih yang datang ke TPS? Nah, berapa pemilih pemula sih yang gunakan hak pilihnya? Nah, ini mudah-mudahan di DKI bisa jadi terdata juga untuk yang sekarang, karena untuk pemilihan berikutnya bisa diketahui apa kekurangannya untuk menggait mereka seperti itu ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.